Saya bingung, saya mau cari tempat nasi di mana. Saya tanya, kalau saya pakai kantong boleh nggak? Nasinya boleh. Nah, dia mau pulang ke Wanggar katanya. Terus dia minta ongkos, saya kasih 10.000 karena uang saya juga nggak ada. Ya cukup nggak 10.000 bayar? Cukup nggak? Taksi ya sudah. Terus saya tuh mikirin, orang ini siapa? Kok bisa tahu-taunya saya pas ada di rumah? Kebetulan biasanya istri saya masak hari, kenapa dia gak masak? Ya udah, untung ada ikan bakar itu. Saya kasih dia terima kasih. Ya terus dia pulang begitu saja. Secara belajar. Kenapa? Karena saya punya konsep. Kalau kita tidak memberi orang makan hari ini, kita pasti akan makan orang. Loh, dalam hal apa kita makan orang? Ingat saudara, dalam dunia orang berusaha, orang bisnis itu pasti makan orang. Kalau kita nggak makan orang, bisnis kita nggak akan maju. Dan itu tidak dosa dalam hukum bisnis. Kata makan orang itu bukan orang yang kita makan, bukan. Paling tidak dalam dunia bisnis pasti ada persaingan, betul tidak? Dan itu tidak dosa. Ingat, yang bisnis jangan takut bersaing, karena itu memang dunianya dan itu hukumnya. Nah, kalau kita bersaing, itu pasti unsurnya ingin jatuhkan lawan kita. Karena bersaing kok. Dan itu tidak dosa. Maka itu di dalam dunia kekristenan, bisnis dan uang jangan dikristenkan. Katakan amin. Sebab uang dan bisnis tidak ada yang Kristen. Jadi urusannya harus urusan dagang, jangan urusan kata pelayanan. Tidak. Ngerti? Jadi kalau saudara tidak memberi makan orang, pasti saudara akan makan orang hari ini. Karena saudara pasti akan jatuhkan orang untuk saingan dalam kehidupan. Maka itu penting sekali dalam penderitaan kita ini. Kita harus tahu, bukan menderita karena kita salah, menderita karena orang lain. Oke, kita kembali ke ayat 20. Saya mau uraikan pelan-pelan ayat ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah. Lagi sekali. Sebab yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan ialah. Saudara, saya mau ceritakan ya. Saya percaya setiap kita pasti punya harapan dan punya kerinduan dalam hidup. Iya atau tidak? Jawab iya atau tidak? Nah, tanyakan dalam diri kita. Ada orang nggak salah harapannya tuh, kapan kawin ya aku ini, kapan kawin, nggak salah. Memang dia belum menikah. Ada orang merindukan, loh aku pengen punya mobil ini. Tidak salah. Betul? Nah, tapi mari kita tanyakan secara jujur dalam motivasi hidup kita. Sebetulnya sampai hari ini, apa yang sangat kita rindukan dan kita harapkan dalam hidup ini? Kalau saudara tanya saya, lalu kerinduan koden apa? Harapan koden apa? Wah, saya berkata, saya ingin punya sekolah sebanyak-banyaknya. Saya ingin punya pusat-pusat kesehatan sebanyak-banyaknya. Supaya gak ada orang goblok, supaya gak ada orang mati konyol karena penyakit. Kalau saya tanya begitu. Lalu suatu kali ada yang tanya, tapi secara pribadi apa yang dirindukan? Nah, saya jawab, kalau pribadi sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena saya sudah nggak mikir akan hidup saya sendiri. Karena saya tahu Papa di surga itu memelihara saya luar biasa, sangat luar biasa, dan itu sungguh mengagumkan pemeliharaan. Maka itu tinggal ini saja. Maka itu jujur masing-masing saudara hari ini, apa yang sangat saudara rindukan, saya sangat saudara harapkan. Kalau Paulus begini, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Jadi sudah continue, konsisten. Betul kata ini, dari dulu sampai sekarang, cuma ini yang kurindukan dan kuharapkan. Dalam segala hal aku tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya percaya kalau kita baca ayat ini sepintas, pasti ya itu harus jadi pendeta dong kalau begitu. Karena Kristus dimuliakan dengan nyata dalam tubuhku, baik waktu hidup maupun mati. Tidak, saudara, ini tidak bicara tentang pendeta atau pelayan rohani itu. Pak John Katz itu yang membuka pelayanan di Pogapa.
Pak John Kat juga yang berjuang untuk asrama kita yang di Sugapa dibangun. Pak John Kat ini luar biasa. Dia itu anak misionaris dari suku Moni. Saudara cari bukunya tentang bapaknya Pak John Kat, namanya Bill Katz. Orangnya cacat. Lebih 40 tahun dia hidup di Hitadipa. Saya pernah nginep di rumahnya di Hitadipa. Dia bangun 2 tingkat. Itu tahun 60-an yang lalu, rumah itu masih ada. Nah saudara, anaknya ini namanya John Katz. Pak John Katz ini bisa 5 bahasa suku. Bahasa Dawan, Duga, Dani, bahasa Angmumi dia pintar. Maka itu sampai hari ini Pak John Katz masih dipakai oleh Freeport. Kalau ada ribut-ribut apa-apa, Pak John Katz pasti maju. Dia fasih bahasa Moni. Saya pernah dengar dia khotbah bahasa Moni di Sugapa. Saya heran, lancar sekali. Nah saudara, Pak John ini berjuang luar biasa sampai hari ini. Dia masih hidup, dia tinggal di Sentani. Cari buku tentang bapaknya, judulnya Yang Lemah di Tanah Moni. Itu buku bagus sekali. Bagaimana orang Moni dapat Injil. Pak John kata Pak Bill Katz ini bersama istri. Saudara, tahun 97 tidak saya lupa. Waktu itu kami suami saya ada di Amerika, di kota Portland. Lalu kami dapat kabar kalau Pak Bill Katz meninggal. Lalu saya dapat nomor telepon Pak John di Amerika, saya telepon. Saya tanya, sakit apa ya? Sakit tua, sudah 80 lebih umurnya. Orang Moni menangis waktu dengar bapaknya ini meninggal. Terus saya tanya, kapan dikubur? Oh, nggak dikubur. Nah, saya pikir pasti dikremasi bukan? Dikremasi di mana? Supaya kamu bisa datang. Oh, tidak juga. Loh, dikubur tidak, dikremasi tidak. Dia itu mata, aduh saya lupa kiri atau kanan. Dia itu cacat sebelah. Karena waktu dia lahir tahun 19 waktu dia lahir, saudara, maka lahirnya itu kesulitan. Nah, zaman itu belum ada alat kedokteran. Dokternya berkata kepada opanya Pak John Kat, milih anak atau milih istri. Lah ini keluarga ini keluarga misionaris. Maksudnya dia bilang ada kelainan, ada masalah dalam kelainan. Kami tidak bisa menyelamatkan dua-dua. Mau korbankan anak atau korbankan istri. Opanya Pak John Kat marah. Tidak, saya orang percaya. Kalau dua-dua selamat akan selamat. Kalau dua-dua dipanggil Tuhan, ya terjadilah. Akhirnya dokter berusaha, anak ini di vacuum, disedot itu. Dan rupanya ada kesalahan, sehingga salah satu pusat saraf di bagian kepalanya itu terganggu. Maka begitu lahir, dia itu cacat. Ya, kalau nggak salah bagian kiri, jadi tangan kiri, tangan kanannya itu melipat begitu, dan mata kirinya pun mata palsu. Sejak masih kecil. Nah, dia itu jadi misionaris, saudara. Luar biasa pengabdiannya. Nah, jadi saya tanya, lalu diapakan? Saya menangis waktu dengar ceritanya Pak John Kat. Papa sudah buat surat wasiat. Kalau aku mati, berikan tubuhku dan semua organ-organku untuk siapa yang perlu. Jadi Pak Daniel, 2 jam setelah Papa meninggal, ada orang buta bisa melihat. Saya nangis, Pak. Mata tinggal 1 aja dikasih orang. Bayangkan. Korneanya diambil, cangkokan. Jantungnya ada yang ambil, ginjalnya ada yang ambil, semua ada yang ambil. Lalu sisa badannya diserahkan ke fakultas kedokteran di kota itu. Di Amerika, saudara, jadi dokter itu lama sekali. Kenapa? Sebab cari mayat itu susah. Di Amerika itu HAM-nya tinggi, tahu-tahu hak asasi manusia, nggak sembarangan. Maka itu kalau di Amerika ada keluarga yang meninggal dan menyerahkan jenazahnya ke fakultas kedokteran untuk jadi alat praktek mahasiswa kedokteran, itu dapat penghormatan yang luar biasa. Karena cari mayat itu susah, dan satu mayat bisa dibedah ratusan kali. Karena sulit dapat mayat, sampai nggak bisa diapa-apakan lagi mayat itu, baru dikubur. Saudara, waktu dia cerita itu saya menangis. Dan itu pertama kali saya tahu rahasia ayat ini. Ini yang sangat kurindukan, sangat kuharapkan. Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik waktu aku hidup maupun aku mati. Nah, kalau kita hidup memuliakan Tuhan, ya saya tahu dalam tubuh ini. Tapi waktu mati ini bagaimana? Dan waktu Pak Bill Katz meninggal, saya baru tahu.